Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Sutarmo Tarmo Channel dalam pembahasan sukses ujian ya. Pembahasan materi esensial prediksi soal-soal ujian. Nah, bersama Sutarmo Tarmo bagian kedua. Setelah sebelumnya di bagian pertama sudah kami tayangkan ya. Oke. Materi yang pertama ya di episode ini yaitu bentuk aljabar ya. Nah, menyederhanakan bentuk aljabar, contoh sederhanakanlah bentuk-bentuk berikut. Jadi kalau A ya kan 3 kali 2x min 5 dikurangi 4x tambah 7. Nah, ya, yang di dalam kurung kita selesaikan dulu dengan menggunakan distributif, maka ini 3 kali 2x yaitu 6x, 3 kali min 5 min 15 gitu ya. Ini min 4x tetap plus 7 tetap. Nah, kemudian yang sejenis itu 6x dengan min 4x kita dekatkan ya. Nanti min 15 yang konstanta dengan 7 kita dekatkan. Jadi menjadi apa? 6x ini kembali jadi min, tanda itu depannya ya, min 4x. Nah, tidak berubah karena apa? Tidak menyeberang sama dengan. Kemudian ini 15 itu tandanya min, jadi min 15. Ini 7 tandanya plus tambah 7. Nah, jadi 6x dikurangi 4x sama saja gitu ya. Adapun ini min 15 ditambah 7 katakanlah ngutang 15 dibayar 7, berarti masih ngutang 8. Sehingga bentuk sederhananya adalah 2x min 8. Itu yang A. Kemudian yang B ini ya, min 2 kali 3x tambah 4 dikurangi 5x tambah 10. Nah, dengan distributif ini kali sini yaitu min 2 kali 3x min 6x, min 2 kali plus 4 min 8, ini min 5x tetap ya, plus 10 tetap. Nah, min 6x ya dengan min 5x itu sejenis, berarti ini kumpulkan ke sana. Nah, min 8 dengan 10 sejenis didekatkan ya. Jadi min 6x kemudian 5x nya itu min, jangan lupa, kemudian min 8 ya tambah 10. Nah, ini berarti min 6x min lagi 5x, jadi sama aja ngambil 6x ngambil lagi 5x, atau ngutang 6x ngutang lagi 5x, berarti ngutang 11x ya kan. Nah, kalau ini ngutang 8 dibayar 10, atau ngambil 8 dikembalikan 10, berarti plus 2 gitu ya. Jadi min 11x tambah 2, itu bentuk sederhananya. Oke, nah itu materi yang ketiga. Sekarang materi esensial yang keempat yaitu skala dan perbandingan. Oke, perhatikan denah kantor berikut ya, dengan ukurannya cm denahnya, kemudian skala 1:400. Nah, hitung selisih luas sebenarnya antara ruang pertemuan dengan ruang kepala. Ruang pertemuan ini, ruang kepala ini ya. Nah, selisih luas sebenarnya. Oke, berarti kita cari luas sebenarnya masing-masing ya. Jawab, skala 1:400. Berarti untuk ruang pertemuan, ini ruang pertemuan, bentuknya persegi panjang ya, panjangnya ini. Nah, ini sama dengan ini. Berarti 1 ditambah 1,5 cm, berarti 2,5 cm ya. Nah, adapun lebarnya ini sama dengan sini, yaitu 1,5 cm. Nah, sehingga di dalam denah ruang pertemuan itu yaitu ukurannya 2,5 cm kali 1,5 cm. Nah, karena skalanya 1:100, artinya kalau dalam denah itu 2,5 cm, maka ukuran sebenarnya ya tinggal dikalikan aja dengan 400. Jadi ini masing-masing dikalikan 400 kalikan 400 gitu ya. Itu berarti sudah luas sebenarnya nantinya ya. Jadi 2,5 kalikan 400 ya kan, 1,5 cm kalikan 400. Ini kalau dikalikan 400 kan nolnya hilang 1 buat geser ini, jadi 25 kali 40. 25 kali 4 itu 100 tambah 0, jadi 1000 cm ya. Begitu pula ini 1,5 kalikan 4 itu kan 6, jadi 600 cm. Jadikan meter ya, naik 2 tangga, berarti ini 10 meter kali yang ini 6 meter, jadi 60 meter persegi. Nah, ini luas sebenarnya ruang pertemuan ya kan. Nah, kemudian dengan cara yang sama kita cari luas sebenarnya untuk ruang kepala ya. Ruang kepala dilihat ya, ini 1,5 sama dengan sini ya.
Nah, ini juga 1,5, berarti bentuknya persegi gini ya. Jadi dalam denah ruang kepala itu 1,5 cm kalikan 1,5 cm ya. Nah, masing-masing ini dikalikan 400 ya. Sehingga 1,5 kali 400, 1,5 kali 400 kalikan ya. Nah, 1,5 kali 4 itu 6, jadi 600. 600 cm kali 600 cm. Jadikan meter tentunya ya 6 meter kali 6 meter ya. Atau 36 meter persegi. Nah, sehingga selisih luas sebenarnya antara ruang pertemuan dengan ruang kepala ya tinggal 60 meter persegi dikurangi 36 meter persegi ya. Jadi hasilnya berapa? 24 meter persegi. Oke, nah itu tentang skala perbandingan ya. Oke. Contoh yang berikutnya, nah ini perbandingan. Perbandingan banyaknya pengunjung perpustakaan pada hari Senin, Selasa, dan Rabu, 3 hari ini ya, 3 banding 4 banding 5. Jika jumlah pengunjung pada hari Senin dan Selasa 56, Senin dan Selasa 56 ya, maka banyak pengunjung pada hari Rabu. Yang ini ditanyakan ya. Oke, jawab. Nah, Senin banding Selasa banding Rabu itu 3 banding 4 banding 5. Nah, yang diketahui di sini apa nih? Jumlah pengunjung hari Senin dan Selasa ya 56 orang. Jadi jumlah pengunjung Senin dan Selasa berarti ini. Nah, ditanyakan pengunjung hari Rabu. Nah, tentunya kita cari salah satu dari Senin sama Selasa ini. Ya. Oke, bisa juga kita cari Senin ya. Kita cari pengunjung hari Senin. Nah, tentunya yang kita pakai Senin banding Selasa. Karena apa? Karena di sini diketahui jumlah Senin dan Selasa pengunjungnya 56. Berarti kita gunakan perbandingan Senin banding Selasa. Berarti 3 sama 4 ya. 3 sama 4. Nah, 3 sama 4. Nah, dengan demikian Senin tentunya ya apa ini? Senin ditambah Selasa pengunjungnya 56 ya. Dengan demikian untuk pengunjung hari Senin tentunya apa? Ya tinggal 3. Karena ini Senin sama Selasa pengunjungnya ditambah itu 56, maka perbandingannya ini juga ditambah. 3 tambah 4. Gitu ya. Jadi 3 per 3 tambah 4. Kali jumlah pengunjungnya 56 untuk 2 hari tersebut. Nah, sehingga 3 per 7 kali 56. Ini coret. Bagi 7. Bagi 7, 8. 3 kali 8, 24 orang. Itu untuk hari Senin. Yang ditanya bukan hari Senin, tapi hari Rabu. Nah, kalau begitu pengunjung hari Rabu, nah kita gunakan perbandingan. Lihat, Senin yang baru kita cari adalah Senin. Senin 24 ya. Nah, yang mau dicari berikutnya yaitu hari Rabu. Nah, berarti kita gunakan ini 3 sama 5. Ya, 3 sama 5. Jadi kalau Senin dibanding Rabu yaitu perbandingannya 3 banding 5. Nah, hari Senin diketahui sudah ditemukan yaitu 24 orang. Nah, sehingga untuk hari Rabu ya tinggal 5 per 3 ya, 5 per 3 kali yang diketahui hari Senin yaitu 24 orang. Coret bagi 3, bagi 3, 8. 5 kali 8, 40 orang. Jadi pengunjung hari Rabu yaitu 40 orang. Ya. Yang berikut. Pak Ahmad memiliki lahan seluas 52 hektar yang terdiri dari sawah, kebun, dan kolam. Perbandingan luas sawah dengan kebun 3 banding 1, sawah dengan kebun ya. Sedangkan perbandingan sawah dengan kolam 5 banding 2. Tentukan luas masing-masing. Oke, luas seluruh lahan adalah 52 hektar. Ya, itu diketahui. Adapun sawah dibanding kebun 3 banding 1 ini ya. Sawah banding kebun 3 banding 1. Nah, kemudian sawah banding kolam, perbandingan ini, sawah banding kolam itu 5 banding 2. Kemudian hitung luas masing-masing. Jadi luas sawah berapa, kebun berapa, kemudian kolam berapa. Nah, di sini berbeda ya. Jadi sawah dengan kebun 3 banding 1. Nah, sawah banding kolam 5 banding 2. Nah, ini harus digabungkan. Karena apa? Karena di sini diketahui jumlah lahan seluruhnya. Jadi sawah tambah kebun tambah kolam. Ya. Oke. Nah, karena kita mau gabungkan ya, terus yang diketahui di sini sawah banding kebun 3 banding 1. Kemudian sawah banding kolam 5 banding 2. Berarti kita cari ini yang sama-sama sawah ini.
Nah, ya kan ini kan sawah, ini sawah. Cari KPK dari 3 sama 5, yaitu 15. Ya. Nah, jadi bentuk perbandingan ini apa ya? Karena KPK-nya 15 ya, untuk yang sawah tentunya menjadi berapa nih? Sawah dibanding kebun ya, sawah dibanding kebun yaitu menjadi berapa? 3 menjadi 15 ya. Ya, 3 jadi 15 atau 15 dibagi 3 kan 5. Berarti 1 dikalikan 5 yaitu 5. Ya. Jadi kalau sawah banding kebun kan aslinya 3 banding 1. Karena mau dipadu dengan yang ini, sawah dengan kolam, maka harus dicari KPK ini kan gitu ya. Nah, kemudian sawah banding kebun sudah kita dapatkan 15 banding 5. Ya. 15 banding 5 kalau dikembalikan disederhanakan kan bagi 5 masing-masing yaitu 3 banding 1. Kembali ke sini ya. Nah, kemudian sawah banding kolam tentunya apa? Sawah banding kolam ya, sawah 5 menjadi 15. Berarti dikali 3, maka 2-nya kali 3 jadi 6. Ya kan? Ingat ya. Jadi yang sama di sini harus sama angkanya supaya bisa dipadukan. Ya. Oke, nah baru setelah sudah apa ini sawah dengan sawah itu sudah sama-sama 15, sudah sama, baru kita bandingkan ketiganya. Jadi sawah kalau dibanding kebun, dibanding kolam ya 15 ya. Banding kebun tadi 5. Terus banding kolamnya 6. Jadi 15 banding 5 banding 6. Nah, ya. Oke. Nah, ini perbandingan ketiganya setelah digabung seperti ini. Nah, kemudian adapun jumlah lahan sawah ditambah kebun ditambah kolam itu 52 hektar. Karena ini ditambah, maka perbandingan ini juga harus ditambah. Ya, jadi 15 tambah 5 tambah 6 yaitu 26. Ya. Nah, sehingga kita bisa mencari untuk luas sawah, tentunya sawah itu kan yang 15 ya. 15 per jumlahnya adalah 26 dikali 52. Ini kan dicoret nih, dibagi 26, 1 bagi 26, 2. 15 kali 2, 30 hektar. Itu luas sawahnya. Nah, kemudian luas kebunnya. Nah, kebun itu kan yang ini ya, 5 ya. 5 nih. Jadi 5 per 26 kali 52 hektar. Coret kali 2 ini ya. Jadi 5 kali 2, 10 hektar. Nah, terus kolam tentunya yang 6 ya. Jadi 6 per 26 kali 52. Ini 2, 6 kali 2, 12 hektar. Nah, sekarang cek and check. Kalau di jumlahnya harus 52. Cocok? Cocok 52 hektar. Nah, kemudian kembali kalau dibandingkan dengan semula bahwa sawah banding kebun itu 3 banding 1. Lihat, sawah banding kebun. 30 dibanding 10. Coret nolnya ya 3 banding 1. Kemudian kalau sawah dibanding kolam, kan di sini aslinya 5 banding 2. Mana sawah 30. Ya kan? Kemudian kolam 12. Masing-masing dibagi 6. Dibagi 6, 5. Dibagi 6, 2. Jadi 5 banding 2. Cocok. Ya, jadi kita harus mengupayakan yang sama ini harus apa nih angkanya juga harus sama. Jadi sawah dengan sawah ini juga ya harus sama. Nah, tinggal nyari KPK-nya aja. Kalau di sini beda 3 sama 5 ya KPK-nya. Nah, kemungkinan kalau yang sama itu misalnya ini sawah banding kebun, kemudian kebun banding kolam. Nah, nanti kebun dengan sini ya yang dicari KPK-nya. Seperti itu. Yang berikut materi esensial berikutnya yaitu aritmetika sosial ya. Oke, ada 4 toko menjual barang yang sama, daftar harga barang dan diskon seperti pada tabel ya. Baju harganya ini 200.000, di Matahari diskonnya 40%. Kalau di toko bulan 50%, toko bintang 60%, Bumi 70%. Tokonya ya tidak mengambil merek toko siapa ya. Kemudian celana harganya 400.000. Nah, kalau di Matahari 60%, di bulan 40%, di bintang 60% dan seterusnya. Nah, Andi memiliki uang 400.000. Andi akan membeli 1 baju dan 1 celana di toko yang sama. Ya, jadi kalau di Matahari ya Matahari semua, bulan semua gitu ya.
agar sisa uangnya itu 180.000, maka Andi akan berbelanja di toko apa ya. Nah, berarti ini harus kita hitung masing-masing. Oke, untuk matahari ya kan, baju karena diskonnya 40%, berarti dia harus membayar ya 100% dikurangi 40% ya, yaitu 60% kali 200.000 ya kan. Ini berarti hasilnya 120.000. Kemudian yang celana, karena diskonnya 60%, dia harus membayar berarti 40% ya kan, 40% kali 400.000 ya kan, 160.000. Nah, kalau ditambah tentunya hasilnya berapa nih? 280.000. Nah, kalau 280.000 dibayarkannya segini, berarti uang sisanya ya bukan 180.000 ya, yaitu 400.000 dikurangi 280 ya 120 ya, belum cocok. Nah, ini harus dihitung masing-masing nih ya, sisanya yaitu 120.000. Kemudian yang toko yang kedua yaitu toko bulan, hitung lagi. Untuk baju diskonnya 50%, berarti bayarnya 50% kali 100.000 kali 200.000 berarti 100.000 ya kan. Untuk celana diskonnya 40%, berarti harus membayar 60% ya, 60% kali 400.000 240 dijumlah ya kan. Jadi 340.000. Nah, sehingga sisanya ya 400.000 dikurangi 340.000 ya 60.000, belum cocok ya kan. Ini harus dihitung masing-masing. Kemudian untuk toko bintang ya, karena diskonnya 60%, berarti ya harus bayar 40%. 40% kali 200.000, 80.000 ya. Dan untuk celana dia diskonnya 50%, berarti 50% kali 400.000 yaitu 200.000 ditambah yaitu berapa? 280.000. Berarti sisanya kurangi aja ya, 120.000 belum. Nah, rupanya mungkin di toko Bumi nih ya. Oke, kita lihat toko Bumi. Baju diskonnya 30% ya. Diskonnya 70%. Berarti bayarnya harus 30%. 30% kali harga baju yaitu 200 ya kan. Yaitu hasilnya 60.000. Kemudian untuk celana karena diskonnya 60%, berarti harus membayarnya 40% kali 400.000, hasilnya 160.000 ditambah yaitu 220.000. Nah, sehingga sisanya pas ya 180.000 ya. Nah, berarti dia harus membeli di ini ya, toko Bumi ya, agar sisanya 180.000. Nah, ini memang harus dihitung masing-masing. Oke ya. Nah, contoh 2 untuk aritmetika sosial. Tabel berikut adalah daftar harga sepatu dan tas di 4 toko A, B, C, dan D. Merek dan kualitas kedua jenis barang tersebut di keempat toko sama. Oke ya, sepatu sama tas, merek tentunya sama. Nah, dari 4 toko A, B, C, dan D diskonnya nih masing-masing. Nah, kalau kita cermati di sini jumlah diskonnya ini sama ini 35, ini sama ini 35, ini sama ini juga 35 ya. Di D ini juga 35. Nah, di toko manakah sebaiknya kita belanja? Nah, tentunya kalau di toko mana yang sebaiknya belanja ya cari yang murah kan gitu ya. Oke, coba kita lihat toko yang A. Sepatu harganya kan 400.000, diskonnya 20%, berarti harus membayarnya berapa? 80% kali 400.000, 320.000. Kemudian untuk tas diskonnya 15% ya, berarti harus membayar 85% kali 200.000 yaitu 170.000, sehingga jumlahnya harus membayar berapa? Tambahkan saja 490.000. Oke, itu di toko A. Nah, kemudian kita lihat di toko B ya. Di toko B ya, untuk sepatu karena diskonnya 17,5%, berarti membayarnya ya 100% dikurangi 17,5 yaitu 82,5%, dikali 400.000 hasilnya 330.000. Nah, kemudian untuk tas ini diskonnya 17,5% ya, berarti harus membayar 82,5% kali 200.000 hasilnya 165.000 ditambah
495.000. Nah, dari dua sini, toko A dan B, lihat di toko A jumlah yang harus dibayar 490.000, di toko B 495.000, berarti toko B lebih mahal. Nah, kemudian kalau kita kaitkan dengan ini, karena ini jumlahnya sama ya, 20 ditambah 15, 35, ini tambah ini 35, ini tambah ini 35, ini tambah 35. Nah, karena jumlahnya sama, nah kita lihat begini saja, diskon yang harga yang mahal ya, ini kan sepatu 400.000, tasnya 200.000, yang mahal kan sepatu. Nah, sepatu carilah diskon yang paling tinggi. Di toko mana? Toko A. Kan ini toko A diskon sepatu 20%. Ini 17,5%. Ini 15, ya kan? Nah, ini kalau kita hitung ya, yang C itu pasti lebih besar daripada yang B. Yang D akan lebih besar daripada yang C. Itu pembayarannya. Ya, jadi untuk model soal seperti ini, kalau jumlah diskonnya sama, carilah harga yang barangnya itu harganya itu mahal dan toko yang memberikan diskon tertinggi di harga yang mahal. Ya, jadi ini toko yang memberikan diskon tertinggi di harga yang mahal adalah di toko A, 20%. Ya. Nah, itu pasti akan kita mendapatkan lebih murah. Nah, sehingga ya tentunya sebaiknya kita belanja di toko A. Kalau kurang yakin silahkan dicari untuk yang C sama D seperti ini ya. Kemudian yang berikut yaitu tentang sudut pada dua garis yang sejajar ya. Perhatikan gambar. Nah, hitung besar sudut AOR sudut ini ya. Oke, nah ada dua garis sejajar. Ini tanda sejajarnya. Nah, kemudian dipotong oleh garis lain yaitu namanya transversal. Nah, oke. Kita ingat dulu, ini catatan, kalau AB sejajar CD, jadi kalau garis ini sejajar dengan sini, maka pasangan, nah ini ya, sudut yang sehadap ukurannya sama besar. Ini ya, yang sehadap itu misalnya AOR, nih, AOR dengan CQO nih, ya, tuh ya kan. Terus kalau AOQ dengan CQP, ya. Nah, terus kalau ROB dengan sini. Jadi yang namanya sehadap itu sama-sama menghadap. Ini ya, ROB menghadapnya kan arahnya sana. Nah, OQD itu juga arahnya ke sana menghadapnya. Berarti sehadapnya sama besar. Tapi ingat dengan catatan AB sejajar CD. Kalau AB tidak sejajar dengan CD, tentunya ini tidak bisa dipertanggungjawabkan ya. Belum tentu sama. Jadi harus ada ini dulu nih. AB sejajar CD baru ini oke, ya kan. Kemudian sudut yang lain yaitu sudut dalam berseberangan ya. Dalam berseberangan itu misalnya apa nih, BOQ, mana BOQ ini ya, sudut ini dengan sudut apa OQC. Jadi sudut ini dengan sudut ini. Nah, anggap begini aja, AB itu batas ya. Jadi sudut ini dan sudut ini di dalam batas, mereka yang dalam. Terus ini katakanlah gang. Jadi yang sebelah sini tentunya mengatakan yang tinggal di sini di seberang ya. Jadi dalam batas dan menyeberang ya, ini dalam batas, ini batas, ini batas, kemudian nyebrang, yang satunya di sini, satunya di sini ya. Jadi ini dengan sini. Yang lain lagi tentunya apa? AOQ dengan sini, yaitu OQD ya. Itu dalam seberangan juga sama besar ya. Ini sambil mengingat ya. Kemudian sudut luar seberangan ya. Jadi kalau luar, karena ini batas, luar itu berarti yang di luar batas ya di atasnya sama yang di bawah sini. Ini AOR, ini kan di luar. Terus nyebrang, ya satunya di sini, tentunya satunya di sini. Sama-sama di luar batas, ya kan? Terus nyebrang. Jadi AOR, ya, di AOR sudut ini dengan ini. Itu luar seberangan, besarnya juga sama, ya. Ukuran sudutnya besarnya sama. Kemudian ROB ini ya, itu akan dalam seberangan dengan PQC, luar seberangan ya, PQC ya ini.
Nah, sudut luar berseberangan besarnya sama. Kemudian ada lagi sudut dalam sepihak. Nah, kalau dalam sepihak di dalam batas terus tidak nyebrang. Ya, misalnya nih, ini dalam batas. Nah, dengan sini. Nah, itu namanya dalam sepihak. Nah, kalau dalam sepihak jumlahnya adalah 180. Sehingga sudut ini BOQ dengan OQD ya kan. Nih 180. Itu kalau dijumlah ya, besar ukurannya 180. Begitu pula ini AOQ ya, besar sudut AOQ besar ukurannya kalau dijumlah dengan besar ukuran sudut OQC yang ini yaitu 180 derajat. Ya, itu luar dalam sepihak. Tentunya ada juga luar sepihak, berarti di luar batas, terus tidak nyebrang. Nah, ini misalnya nih ya, ROQ ya, tentunya dengan ini. Nah, ya kan? Atau AOR dengan PQC. Jadi di luar, terus tidak nyebrang. Nah, itu juga jumlah ukurannya adalah 180. Ya. Begitu pula BOR yang ini dengan yang ini ya, PQD itu jumlah ukurannya 180. Nah, dari sini tentunya kita lihat gambar. Nah, sudut ini ada yaitu ini 2M tambah 13, ini 2M min 29. Nah, sudut ini dengan ini apa? Yaitu dua sudut yang dalam sepihak, ya kan? Dalam sepihak, berarti yang ini. Nah, berarti kalau dalam sepihak tentunya dijumlah sama dengan 180. Jadi AOQ, sudut AOQ, besar sudut AOQ kalau ditambah dengan sudut OQC 180 derajat. AOQ diganti dengan ini 2M tambah 13, terus OQC 2M min 29 sama dengan 180. Nah, yang sejenis bisa digabungkan 2M tambah 2M 4M ya. Jadi 4M ini 13 dengan min 29 berarti min 16 ya. Jadi 4M min 16 sama dengan 180. Nah, ini bisa ke sini. Jadi 4M sama dengan 180 ditambah 16. 4M sama dengan 196 sehingga M ketemu berapa? 196 dibagi 4 yaitu 49. M ketemu. Nah, kalau M ketemu, kita mau mencari apa sih? Sudut AOR. AOR ini. Ya. Oke, berarti kita cari salah satu dari ini atau sini. Ya. Ini boleh, ini juga boleh, mana saja. Nah, kalau misalnya kita mencari apa nih? OQC, oh yang ini. Ingat, OQC itu 2M min 9, min 29. Ya, OQC sama dengan 2M min 29. M-nya dikali dengan 49. Jadi 2 kali 49 dikurangi 29, ya kan? 2 kali 49 itu 9 berapa? 98 dikurangi 29 hasilnya 69 derajat. Ya, jadi sudut ini 69 derajat. Ya. Nah, kalau ini yang kita cari, nah ini dengan sini apa hubungannya dengan AOR ya, yaitu sudut sehadap. Berarti sudut AOR tentunya sama dengan 69 derajat, yaitu sehadap dengan sudut OQC. Ini juga 69. Ya. Nah, kalau misalnya ada yang mencari pakai ini boleh. Ya. Nah, jadi 2M, M-nya 49, 2 kali 49 ditambah 13. Ya, nanti ketemunya berapa? Nah, ini garis lurus. Berarti ini dengan ini saling berpelurus. Ya, tinggal 180 dikurangi hasil ini. Oke? Ya, contoh yang kedua untuk sudut pada garis jajar. Ini ada garis jajar, kemudian sudut ini 50, ini 60, ini P derajat, Q derajat, R derajat. Nah, ditanyakan nilai P dikurangi Q ditambah R adalah, oke, jawab. Nah, sudut P tentunya apa? Sama dengan 50 derajat. Dari mana 50? Sudut P itu sehadap dengan sudut 50. Karena apa? Ini sejajar. Ya. Nah, dipotong oleh garis ini, transversalnya. Jadi, sudut ini dengan ini sehadap. Ya, sudut sehadap besarnya sama, berarti sudut P 50. Kemudian sudut Q, ini sudut Q. Ya, ingat ini garis lurus. Berarti
besar ukurannya adalah 180. Nah, sehingga kalau sudut P tadi sudah ketemu 50, ini 60, berarti sudut Q tentunya apa? 180 dikurangi 60 kurangi 50, yaitu 70 derajat. Q ketemu 70 derajat. Kemudian sudut R. Nah, R ya, karena ini sejajar dengan sini, R dengan 60 itu besarnya sama. Apa? Yaitu dalam berseberangan. Ya, ini dengan ini dalam berseberangan. Jadi garis sejajarnya ini, transversalnya ini. Nah, gitu ya. Oke. Nah, jadi setelah P, Q, dan R ketemu, baru kita hitung P dikurangi Q ditambah R. P-nya 50 derajat, dikurangi Q, Q-nya 70 derajat, kemudian ditambah R, R-nya 60 derajat. 50 kurangi 70, yaitu min 20, min 20 tambah 60, yaitu 40 derajat. Oke, ya. Oke, terima kasih. Demikian pembahasan sampai dengan materi esensial tentang sudut pada garis jajar. Tentunya nantikan pembahasan materi esensial berikutnya di channel yang sama, yaitu Sutarmo Tarmo Channel. Kami cukupkan sampai di sini dulu. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.